Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pada hari Minggu yang kudus ini tanggal 31 Januari 2021, Tuhan memberi kesempatan bagi kita sebagai Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, walaupun secara online yang dilaksanakan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Marilah kita berdiri, kita bersyukur dan memuji, memuliakan Allah Tritunggal yang kudus karena pekerjaannya yang terus menolong dan memberkati persekutuan sukacita kita saat ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tunduk sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya dan mengabdi. Amin, ya amin. Kita sambut dengan menyanyi klik nomor 5, seperti rusa rindu sungaimu. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat disilakan duduk. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri,
dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu, karena hanya Engkau yang layak kami puji dan kami agungkan, kami muliakan dalam hidup ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kini kami sudah berada di hari yang terakhir di bulan Januari tahun yang baru, tahun 2021, tanggal 31. Kami bersyukur ya Tuhan sebab Engkau yang menuntun, menyertai, memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dengan berkat-berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kami boleh melaksanakan setiap kerja, aktivitas kami, dan pelayanan kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di hadirat Tuhan di hari Minggu yang kudus ini, sebagai jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, yang beribadah di rumah ataupun di tempat kami masing-masing, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir memberkati kehidupan kami. Kini kami ya Tuhan membawa kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Kami menyadari begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan terhadap sesama kami manusia, bahkan terlebih terhadap Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kiranya kami, ketika Engkau mendapati juga dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami, kami tidak mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan, talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh bekerja, untuk kami boleh beraktivitas, untuk kami boleh berkarya, supaya kami terus menikmati akan kehidupan yang penuh dengan sejahtera. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, syukur kami dan permohonan kami. Baharui kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar layaklah kami untuk selalu ada di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa syukur kami dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengampuni kami dan menyelamatkan kami. Amin. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 15 bait 1, hidup yang penuh berbeban. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu yang ada dalam persekutuan yang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami hendak ada dalam persekutuan yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, keterbatasan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kami, menjalani akan hari-hari kehidupan kami. Karena itu kami memohon, tuntunlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami dengan baik, dengan benar, dan kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, sedia kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di minggu yang berjalan ini. Gereja Masehi Injili di Minahasa ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18. Pembacaan firman Tuhan diberikan judul Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita ini sudah
berada di tanggal 31 bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2021. Hari yang terakhir di bulan Januari ini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati akan hari-hari hidup. Walaupun masih dalam masa-masa sulit, masa-masa susah karena situasi pandemi COVID-19. Doa dan harapan kami semua jemaat senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selama 2 bulan ini, sejak dari bulan Desember tahun 2020 sampai pada bulan Januari tahun 2021 ini, Gereja Masih Injili di Minahasa dalam tema bulanannya adalah hidup sejahtera bagi semua ciptaan. Berangkat dari tema bulanan ini, itu berarti firman Tuhan yang sudah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita renung-renungkan selama 2 bulan ini adalah bagaimana Tuhan Allah merancang hidup yang sejahtera bagi semua ciptaan. Di dalamnya kita manusia sebagai ciptaan Tuhan yang termulia. Namun di antara kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan kita masih bergumul dengan COVID-19 ini? Mengapa belum berlalu dari kita, dari bangsa kita, dari dunia ini? Dan mengapa di awal tahun 2021 ini, di tengah-tengah bangsa kita mengalami begitu banyak musibah, bencana alam terjadi di berbagai tempat, di berbagai daerah, di wilayah Indonesia ini? Apakah Tuhan Allah keliru dengan rancangannya bagi kita? Tentu tidak, saudara-saudara. Sebab melalui bencana, melalui musibah yang terjadi sampai pada saat ini, itu berarti Allah terus berbicara, Allah bersuara kepada kita agar kita menyadari akan dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita, baik secara pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, berjemaat, juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimanakah kehidupan kita walau dalam situasi yang sulit, dalam keadaan susah seperti yang masih kita alami sampai sekarang ini, apalagi di masa pandemi COVID-19. Marilah kita merenungkan bersama-sama firman Allah yang sudah kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Dan adapun yang menjadi tema di minggu berjalan ini adalah kewirausahaan Kristen yang menopang pelayanan. Saudara-saudara, dalam bacaan kita
saat ini Paulus dalam perjalanan misinya bersama-sama dengan teman-teman sekerjanya. Kalau dalam bacaan ini, Paulus dituntun oleh Tuhan sehingga perjalanan misinya yang kedua ketika mereka tiba di Makedonia, kota pertama dan juga kota yang terbesar di Makedonia yang mereka jumpai, yang mereka kunjungi adalah kota Filipi. Kota Filipi ini adalah suatu kota industri dan sebagai kota perdagangan. Di kota ini juga Paulus menemukan tempat ibadah ataupun tempat sembahyang dari orang-orang Yahudi. Karena di kota inilah juga orang-orang Yahudi tinggal, yaitu orang-orang perantauan orang Roma, seperti dalam Kisah pasal 16 ayatnya yang ke-12. Paulus menemukan tempat sembahyang orang Yahudi di suatu tempat yang sunyi. Itu berarti ada orang-orang yang berkumpul, yang bersekutu, yang berdoa di tempat sembahyang itu. Dan di tempat inilah juga Rasul Paulus bertemu dengan perempuan-perempuan yang diantaranya bernama Lydia. Lydia ini adalah seorang pengusaha yang boleh dikatakan pengusaha sukses. Usahanya adalah dia sebagai penjual kain ungu. Lydia ini berasal dari kota Tiatira. Kalau sekarang di wilayah Turki. Dan dia berada di kota Filipi karena usahanya seperti yang dikatakan tadi sebagai penjual kain ungu. Dan kain ungu ini pada waktu itu adalah kain yang sangat mahal. Dan yang membelinya adalah orang-orang yang terpandang, kaum bangsawan ataupun keluarga kerajaan. Lydia, walaupun dalam kesibukan usahanya, ia tetap adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah. Ia mendengar firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, yaitulah melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus menyampaikan, memberitakan kabar baik, kabar selamat di kota Filipi. Di antaranya kaum perempuan termasuk Lydia yang mendengarkannya. Tuhan membuka hatinya, hati dari Lydia ini, sehingga ia menjadi percaya. Dan ketika dia percaya kepada Kristus, dia memberi dirinya untuk dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Kehidupan percaya dari Lydia ini dia implementasikan melalui topangan pelayanannya terhadap Rasul Paulus dan teman-teman sekerjanya yang melaksanakan pekerjaan penginjilan pada waktu itu di kota Filipi. Nah, saudara-saudara, dalam pelayanan Paulus di kota Filipi ini ada hambatan-hambatan, ada yang menghalanginya, ada yang merintanginya, yaitu seorang hamba perempuan yang menjadi petenung yang dikuasai oleh roh jahat. Dia atau perempuan ini yang
menjadi petenung, berbicara seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-17. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalimat ini tidak ada yang salah. Tapi dia karena sudah dikuasai oleh roh jahat, Rasul Paulus tahu bagaimana perempuan ini yang sudah dikuasai oleh roh jahat. Karena dia atau Rasul Paulus tidak tahan dengan gangguan dari perempuan ini, maka dia mengusir roh jahat yang ada di dalam kehidupan perempuan tersebut. Nah, saudara-saudara, mari kita akan berefleksi dari bacaan firman Tuhan pada saat ini. Sebagai gereja, sebagai orang percaya, baik secara pribadi ataupun sebagai keluarga, sebagai persekutuan jemaat, ataupun juga sebagai persekutuan ataupun masyarakat yang ada. Tentu kita terus dinasihati, kita terus diperingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, oleh hamba-hamba yang Dia percayakan, yang Dia utus untuk menyampaikan kabar baik, kabar selamat. Walaupun saat-saat ini kita masih dalam masa-masa sulit, masa-masa susah, tapi kita tetap bersyukur karena tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, bahkan masih tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berkarya. Tentu yang utama bagi kita adalah bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pemberi hidup, pemberi berkat. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam kerja kita. Kemudian kita juga bersyukur karena kita ini masing-masing telah diberi talenta, diberi kemampuan, diberi bakat oleh Tuhan untuk boleh bekerja, untuk boleh berusaha, supaya kita menikmati suatu kehidupan yang sejahtera. Dan kita mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita, tentu Tuhan tahu melalui perjuangan-perjuangan hidup kita, kita mendapatkan berkat-berkat yang dari Tuhan. Tentu kita tidak hanya sampai pada berdoa, membaca firman, atau beribadah. Tetapi kehidupan beribadah kita wujud nyatakan melalui usaha kita, melalui kerja keras kita, supaya kita tetap menikmati akan berkat-berkat melalui pekerjaan kita masing-masing. Karena seperti ada ungkapan orang, hidup itu keras. Artinya, selalu ada usaha, selalu ada perjuangan-perjuangan untuk kita bisa bertahan hidup. Maka, melalui perjuangan-perjuangan, melalui kerja keras kita, maka Tuhan mengalirkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Dan dengan sukacita, kita sebagai warga gereja, sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, terus membantu, terus menopang setiap pekerjaan Tuhan, setiap pelayanan gerejanya yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Kita sambut perenungan firman Tuhan pada saat ini dengan menyanyi klik nomor 285, Sehati Sekerja. Bekerja bersama-sama, jangan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersepati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untuk mencoba, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sementara kita mengumpulkan persembahan syukur, kita nyanyikan klik 103, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan tentu di dalam doa syafaat ini kita juga terus mendoakan akan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami kesusahan, mengalami musibah, bencana alam di berbagai tempat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena di hari yang kudus, hari yang mulia ini, Engkau Tuhan yang memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kehadiran-Mu melalui firman Allah yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Roh Kudus yang akan terus menuntun membimbing kami untuk kami boleh hidup di dalam tuntunan firman-Mu. Kami mampu untuk mewujud nyatakan
apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan melalui kerja kami, melalui usaha kami, melalui pelayanan kami. Maka kami senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami, dalam kerja kami, dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, dalam persekutuan ini juga kami bersyukur karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Berkatilah setiap pemberian kami ya Tuhan. Engkau yang sudah memberkati hidup kami, kerja dan pelayanan kami. Maka kami boleh mengumpulkan persembahan ini walaupun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Berkatilah kiranya seluruh jemaat-Mu yang terus menyatakan akan pemberian persembahan syukur untuk menopang setiap pekerjaan Tuhan, setiap pelayanan gereja, khususnya yang ada di Gemim Immanuel, Jakarta Barat dan sekitarnya. Berkatilah kiranya seluruh jemaat-Mu melalui usaha kerja, melalui perjuangan-perjuangan hidup sebagai pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga. Biarlah senantiasa Tuhan yang akan memberkati setiap usaha kerja yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, dimanapun mereka pergi dan berada, dimanapun mereka berusaha, bekerja. Ya Tuhan, berkatilah kiranya gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, seluruh hamba-hamba Tuhan, termasuk di dalamnya gereja Masih Injili di Minahasa. Tuhan Yesus yang akan memberkati seluruh jemaat-Mu dan memberkati seluruh pelayan khusus, memberkati pelayanan yang ada di aras jemaat wilayah dan sinode. Berkatilah BPMS dalam setiap tugas dan tanggung jawab panggilan, dimanapun mereka melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka masing-masing. Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Ya Tuhan, berkatilah kiranya Gemim yang ada di wilayah Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan pelayanan di setiap jemaat. Berkatilah kiranya Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, seluruh jemaat-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Pelayan khusus di kolom 1 sampai kolom 6 dan Kompel Kabipra, perangkat pelayanan penasehat. Biarlah kami semua bergandengan tangan, sehati sepikir seia sekata, seiring sejalan untuk melaksanakan amanat Tuhan, panggilan Tuhan, membangun persekutuan jemaat-Mu untuk tetap setia, untuk tetap taat beribadah, dan menopang setiap pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kiranya program pelayanan yang sedang kami laksanakan dan yang akan kami laksanakan di tahun 2021 ini. Kami mempercayakan semuanya dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menikmati berkat-berkat Tuhan di hari sukacita, di hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, dan sukacita lainnya. Tuhan memberkati. Demikian jemaat-Mu yang sedang bergumul, Tuhan memberi kekuatan, keteguhan iman bagi mereka, memberi jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah-masalah, pergumulan-pergumulan hidup jemaat-Mu. Ya Tuhan, berdoa kami untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, sampai pada pemimpin yang ada di pelosok-pelosok desa. Karuniakan hikmat sorgawi, kekuatan kemampuan yang dari Tuhan, dalam upaya-upaya pemerintah untuk menangani setiap masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan untuk mewujud nyatakan kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati khususnya dalam penanganan COVID-19. Tuhan Yesus yang akan terus memberkati pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Biarlah semuanya boleh berlangsung dalam tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, berdoa kami
untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, di rumah-rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan menjamah dan memulihkan mereka, khususnya yang mengalami sakit karena virus corona. Tuhan Yesus yang akan menolong. Tuhan Yesus yang akan memberkati juga para medis atau tenaga-tenaga kesehatan yang melayani, yang merawat. Tuhan yang akan membentengi dengan kuat kuasa Tuhan supaya tidak terpapar oleh virus corona bagi para tenaga medis dan kami semua sebagai bangsa Indonesia, bahkan juga dunia ini. Ya Tuhan, berdoa kami untuk mereka-mereka atau saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah, bencana alam di berbagai daerah, di berbagai tempat. Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan dan mengaruniakan berkat-berkat untuk mereka semua yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Tuhan yang akan menyediakan bagi mereka apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Ya Tuhan, berdoa kami untuk kehidupan saudara-saudara kami, orang tua kami, kakak adik, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami yang jauh dengan kami. Tuhan Yesus yang akan menjaga dan melindungi mereka siang dan malam. Berdoa kami juga untuk jemaat-Mu Gemim Immanuel Jakarta Barat yang ada di Jakarta ataupun yang masih berada di Manado. Tuhan Yesus yang akan menjaga melindungi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Kami tetap percayakan dalam tangan Tuhan. Ini yang menjadi doa syukur kami dan permohonan kami kepadamu. Kami bawa dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, jemaat diundang berdiri sebagai nyanyian penutup dalam ibadah ini. Kita menyanyikan dari NKB nomor 211, bait 1, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah sudah selesai. Selamat berhari Minggu dan terus
kami mengingatkan kepada kita semua di masa pandemi COVID-19 ini, kita tentu pertama terus berdoa supaya Tuhan yang akan menolong kita dalam melewati masa-masa sulit di masa pandemi COVID-19 ini, dan kita tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Juga kita berusaha supaya menjauhi kerumunan.